Kalau gue nanya, apa sih makna sukses buat lo? Gue dong mbak, udah sukses. Gaji gede, jabatan oke, rumah ada, mobil mewah, bisnis jalan, follower jutaan. Itu semua titipan aja kali. Ada gak sih di sini yang kuliah S1 atau bahkan S2 nih, tapi memilih jadi ibu rumah tangga? Ya pastilah ya, dikomenin keluarga, tetangga, netizen. Sayang banget, kok sekolah tinggi-tinggi cuman jadi ibu rumah tangga. Seolah-olah tuh kayak kita gak berguna gitu ya kalau sekolah. Padahal sebenarnya tujuan sekolah bukan mendapatkan pekerjaan atau bukan mendapatkan suatu posisi. Namanya sekolah ya belajar, bener gak? Dan gak ada yang namanya ilmu yang sia-sia kalau niatnya lurus gitu. Dan ketika lo dikatain kayak gitu, lo otomatis auto galau, auto merasa bersalah, auto menyesal, mulai ngomong seandainya aja, seandainya dan seandainya. Kata seandainya, just for information nih, itu adalah pintu masuknya setan dan depresi. Itu karena udah kelewat gitu loh bro, lu gak akan bisa rubah itu. Endingnya adalah hopeless. Kenapa? Karena ya udah nggak bisa dirubah, mau gimana? Yang masa lalu tuh udah nggak mungkin lo rubah gitu, udah kelewat. Dan akhirnya lo putus asa, lupa untuk mensyukuri apa yang udah lo punya saat ini. Bukan mereka yang salah gitu. Imun jiwa kita aja yang lemah. So, gimana caranya biar kita bisa meraih sukses tanpa nyiksa? Asik. Don't go anywhere. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Buat teman-teman yang mau sharing atau pengen nanya-nanya ke gue, silahkan komen di aplikasi Pogo FM. Definisi sukses itu sangat relatif ya guys. Sangat relatif, sangat relatif, sangat subjektif. But you know what? Di sebuah buku yang dibacakan oleh Coach Rene ya, ada di podcastnya Kasih Solusi. Sukses itu adalah yang datang setelah kalian melakukan sesuatu. Bukan ketika lo mencapai sesuatu ya, tapi justru sesuatu yang datang setelahnya. Bisa aja perasaan bahagia, perasaan bermanfaat, perasaan blessed atau blessed itu apa sih bahasa Indonesianya? Terberkahi, perasaan bersyukur, ada perasaan nikmat gitu. Kalau menilik dari definisi itu, sebenarnya sukses itu bukan hal yang jauh gitu. Bukan hal yang 30 tahun lagi, bukan yang 50 tahun lagi ya kan. Jadi contohnya lo punya definisi sukses adalah ketika lo punya rumah mewah di kampung durian runtuh gitu ya. Misalkan kita saat ini baru usia 5 tahun. Lo pengen punya rumah. Kan logikanya menurut logika manusia kan kita akan mencapai di usia sekitar berapa? 45 tahun kah? 50 tahun kah? Oh mungkin bisa sih 18 tahun kalau misalkan lo punya cicilan. Contohnya seperti itu ya, contohnya kan akan sangat berbeda case-nya. Kan itu jadi seolah-olah sukses itu maknanya sangat jauh banget. Ya kalau misalkan usia lo sampai ke situ, kalau misalkan sebelum usia itu kita udah diwafatkan, udah dipanggil dulu sama Allah, nanti lo akan protes sama Allah, ya Allah, gue belum sukses nih, gue belum dapat rumah nih, kenapa engkau sudah wafatkan saya gitu. Hanya karena kita salah menentukan definisi sukses. Kalau mungkin golongan darah A tantangannya jauh-jauh nih, kayak misalkan jadi presiden director gitu kan, atau jadi general manager di perusahaan apa gitu kan. Itu kan tantangannya besar banget ya. Jadi akan sangat jauh, agak sangat berat gitu genjotannya. Apalagi kalau misalkan sampai itu nggak terjadi atau belum terjadi, kan jadi stres sendiri. Sedangkan golongan darah B itu lebih cenderung ke hal-hal yang saat ini. Ya menjalani hidup lah, bisa makan hari ini udah alhamdulillah kan gitu. Itu kan masing-masing orang punya gamenya sendiri-sendiri. Temennya teman gue, suami istri, yang satu itu pegawai bank, yang satu itu
gue lupa, pokoknya di developer gitu lah, arsitek atau apa gitu, teknik sipil atau mana gitu, pokoknya di pembangunan gedung gitu. Dan mereka punya anaknya dititipin sama mbahnya atau neneknya. Si ibunya pulang itu seminggu sekali, sedangkan bapaknya itu pulang 2 minggu sekali. Suatu ketika karena udah ada video call ya di zaman itu tuh, si ibunya video call sama anaknya. Anaknya yang masih kecil lah, masih usia berapa sih, mungkin 2 tahunan atau 3 tahun, udah bisa ngomong sih. Gak mau ngomong sama ibunya. Akhirnya neneknya nanya kan, ditanya kenapa kok gak mau ngomong gitu. Ya intinya dia gak mau karena ibunya gak pernah ada buat dia, buat si anak ini. Gue yang denger cerita itu langsung madek gitu, serius. Gue bisa relate sedikit lah, karena di masa kecil gue mungkin gue juga tipe yang sendirian, apa-apa sendiri, dilakuin sendiri, mikir sendiri, dan secara physically gue sendiri. Lalu ada cerita lain lagi, seorang bapak-bapak. Pokoknya dia intinya ngomongin semua kesuksesannya dia. Dia bahkan udah sempat jadi komisaris. Ya usianya mungkin udah sekitar 50-an kali ya. 50-an ke atas. Tapi ada satu hal yang sempat terbersit gitu. Setitik omongan bahwa anaknya gak mau ngomong sama dia. Apalagi setelah dia dan istrinya bercerai. Sampai suatu ketika si bapak ini tuh sakit, masuk rumah sakit. Rumah sakitnya pasti berkelas dong ya. Bukan yang ecek-edut gitu, kelas BPJS bukan. Tapi yang mewah, bak hotel. Cuma yang paling miris adalah tidak ada yang jenguk dia. Dan yang nyesek adalah ketika dia bilang andai dia bisa memutar waktu, dia mungkin akan memilih hal yang lain, bukan mengejar sesuatu yang dia pikir itu adalah sebuah kesuksesan. Allah bilang di Ali Imran ayat 14 ya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi kalau misalkan kita runut semuanya gitu ya, kita seolah-olah mikir bahwa sukses itu ini, A, B, C, D. Yang semuanya itu sifatnya duniawi. Yang tadi sempat Allah bilang tadi ya, harta benda, kendaraan dan kawan-kawan itu semualah yang sifatnya dunia. Padahal sebenarnya dunia itu adalah fata morgana. Orang yang pernah tinggal di padang pasir mungkin ya, dia ngerti rasanya kena fata morgana, di prank sama fata morgana. Di saat kita ngerasa haus banget ya, yang teramat sangat, di panas terik, mata buntu, cuma bisa ngelihat padang pasir, kayak udah diambang putus asa gitu, dan kepanikan hakiki, kayak mau mati aja nih gue gitu kan. Di saat gak berdaya kayak gitu, itu kamu bakal diperlihatkan setitik air yang nampak nyata gitu, very real, seolah-olah itu bakal nolongin lo, itu bakal memuaskan dahaga lo gitu kan. Mau gak mau, otak lo, tubuh lo akan menuju ke sana. Ini adalah motivasi terbesar manusia, yaitu bertahan hidup, survival. Lo mendekati oase itu, yang seolah-olah air itu, sungai itu, demi bertahan hidup. Tapi apa? Begitu lo nyampe di sana, perasaan itu semua tuh hilang. Jadi kayak seolah-olah kayak semua tuh palsu, hanya tipuan mata. Kesuksesan adalah sesuatu yang datang setelah lo mengalahkan tantangan atau mencapai sesuatu. Bukan ketika mencapai sesuatu ya, tapi setelah mencapai sesuatu. Jadi ketika lu sampai di fata morgana dunia, kamu bisa tahu bahwa oh ternyata bukan ini ya yang gue cari. Oh ternyata biasa aja rasanya. Ternyata gue butuh fata morgana yang lain agar bisa bergerak gitu. Ternyata ya cuma gini-gini doang. Itu berarti lu tertipu dengan fata morgana definisi kesuksesan lo. Definisi sukses yang berasal dari duniawi itu kita kejar sampai mati-matian, sampai melupakan hak Allah, hak kita, hak orang-orang tercinta kita. Alhamdulillah, bersyukur. Karena dari situ lo bisa menentukan definisi kesuksesan yang sesungguhnya, yang hakiki dari Allah. Di mana? Di lafal adzan. Hayya 'alas shalah artinya marilah kita menuju sholat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Sesimpel itu, sholat tepat waktu. Bayangin, lo punya tujuan sesederhana itu.
lu punya definisi sukses sesimpel itu. Otak lo bakal merilis hormon bahagia, hormon dopamin, hormon endorfin. Sehingga lo bakal ngerasain perasaan bahagia, terberkati, perasaan menang gitu ya. Minimal banget tuh 5 kali sehari coba. Di saat orang-orang susah banget buat merasa bahagia, kamu semudah itu gitu. Kata lo, bahagia itu sederhana. Oke, semoga Allah selalu tenangkan hati kita dan kuatkan hati kita. Apapun komentar orang, udahlah. Yang penting kita tahu tujuan kita adalah surga, ya kita akan fokus kepada orang-orang yang tujuannya sama. Kumpulilah orang-orang yang punya tujuan yang sama. Insya Allah lebih menenangkan dan menguatkan. Ingat, kita bukan penduduk dunia, kita itu penduduk akhirat. Kita penduduk surga insya Allah. Amin. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.